Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode sebelumnya, diceritakan bahwa, pada masa sekolah di taman kanak-kanak, saya memiliki beberapa pengalaman yang menarik, diantaranya adalah berangkat ke sekolah sendiri, dan tanpa diantar oleh ibu saya. Walaupun sebelumnya ada sedikit kejadian, bahwa saya gak mau masuk sekolah. Dan setelah emak menasihati saya, akhirnya saya pun memberanikan diri untuk berangkat sendiri. Pengalaman saya yang lainnya adalah, saya menjadi penari, di dalam pertunjukan sendra tari, yang berjudul Hanoman. Kemudian, ada beberapa episode di masa sekolah dasar ini. Salah satunya adalah saya mengikuti kompetisi olahraga tenis meja. Di dalam kompetisi tenis meja ini, teman saya rupanya tidak menghendaki, saya ikut di dalam pertandingan ini. Sehingga saya dipukul dan terjerembab atau tersungkur. Saya termenung, mengapa di saat saya selalu berbuat baik dengan orang lain, tapi malah mendapatkan perilaku yang kurang baik. Saya tidak mau bicara dengan siapapun, dan memutuskan untuk tidak mau melanjutkan turnamen ini. Emak mengambil peran dalam hal ini. Emak terus memberi dukungan yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya, saya mendapatkan kekuatan mental, untuk mengikuti kembali dan memenangkan turnamen ini. Dan selanjutnya, ini adalah episode berikutnya, yaitu masih di masa sekolah dasar dengan episode tangan patah, belajar main gitar dan les menggambar. Sambil duduk di kursi males, di ruang keluarga serta ditemani oleh emak, adik dan kakak, saya begitu fokus untuk melihat acara di televisi yang menurut saya isinya begitu menarik. Senangnya bisa berkumpul bersama anggota keluarga, untuk menyaksikan acara televisi yang acaranya pada zaman dulu sangat mempunyai nilai pendidikan yang sangat bagus. Dan pada jam-jam tertentu, kami diberikan waktu untuk melihat televisi, dan setelah waktu santai habis, maka kami lalu segera mematikan televisi untuk segera kembali ke kamar, untuk belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah. Acara menggambar yang dibawakan oleh pembawa acaranya, begitu mudah untuk diterima oleh saya sebagai pemirsanya. Satu persatu, saya memperhatikan metode menggambar yang diberikan oleh penyiar tersebut, dan saya berpikir sepertinya begitu mudah untuk diterapkan di media kertas dengan dibantu oleh alat pensil. Emak pun melihat hal yang sama dan emak berkata kepada saya, apakah saya bisa menggambar seperti itu? Saya cuma dapat tersenyum sambil garuk-garuk kepala, apakah saya bisa menjawab pertanyaan emak? Entah mengapa, kalau saya mendengar kalimat emak rasa haru selalu timbul, begitu tenang dan sangat menginspirasi. Esok harinya, di sekolah, saya masih terbayang dengan acara menggambar di televisi yang semalam saya lihat, kemudian saya mencoba merobek sebuah kertas di dalam buku pelajaran, untuk kemudian saya membuat coretan-coretan kecil. Saya tidak begitu memperhatikan guru yang sedang memberikan pelajaran, karena sedang asyiknya menggambar. Rupanya ada salah satu teman saya, yang bernama Bayu melihat aktivitas saya itu, dan dia sambil berbisik ke saya kalau coretan-coretan saya tersebut cukup baik. Dan pada saat kami istirahat, kembali kami melanjutkan pembicaraan dengan topik yang sama. Kayaknya kamu harus les gambar deh, Nah. Tadi kamu lihat saya lagi gambar ya? Iya, Nah, bagus gambar kamu. Masa sih? Iya bener. Saya harus belajar banyak. Les aja sama Pak Nugroho, Nah. Pak Nugroho adalah guru olahraga, dan beliau sangat mahir dalam menggambar. Masa sih? Emang beliau buka les gambar, bukan, Nah? Aku aja les gambar sama dia. Oh gitu ya, hari apa you lesnya? Lesnya setiap habis jam pelajaran selesai, Nah. Habis pulang sekolah, setiap hari Sabtu, bayarnya juga seikhlasnya, gak ada patokan harus bayar berapa. Wah, saya jadi tertarik nih, saya harus bilang dulu sama ibu saya nih, saya mau banget untuk les gambar sama Pak Nugroho. Tanpa berpikir panjang, sepulang dari sekolah, saya langsung bertanya hal yang sama ke emak, dan emak pun tersenyum. Saya belum mengerti maksud dari senyuman emak itu, yang pasti akhirnya emak berkata,
Udah kamu makan dulu aja, jangan pulang-pulang langsung nanya yang lain-lain. Di meja makan, kami pun berdiskusi apa aja yang terjadi di sekolah hari ini, dan panjang lebarlah saya menceritakan semuanya, termasuk urusan les menggambar ini. Emak pun bertanya, apakah kamu serius ingin menekuni ini, karena kita tidak akan berhasil menekuni sesuatu kalau hanya main-main saja. Saya katakan, bahwa saya ingin sekali belajar menggambar, saya kurang tahu, naluri saya dengan urusan hobi yang satu ini kok begitu kuat. Dan emak pun berjanji akan bilang dulu ke bapak, biasanya emang bapak akan banyak pertimbangan, dalam menentukan hal-hal yang prinsip. Tanpa perlu waktu lama, akhirnya emak pun menyetujui permintaan saya ini, asal saya jangan melupakan tugas utamanya yaitu sekolah. Les menggambar ini memang dilakukan sepulang dari jam sekolah, artinya teman-teman pada kembali ke rumah, tetapi saya tetap di sekolah untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler ini. Mulailah saya mengikuti arahan dari Pak Nugroho, melihat, mendengar metode teknik menggambar yang baik, dimulai dari memegang sebuah pensil sampai dengan membuat sebuah garis. Begitu fokusnya saya mendengar arahan ini, sampai gak kerasa waktu sudah menunjukkan jam 3 sore, yang artinya saya pun harus pulang karena memang jam lesnya sudah berakhir. Waktu begitu cepatnya, saya berharap minggu depan akan bertemu lagi dengan Pak Nugroho, untuk dapat belajar kembali gambar menggambar ini. Terima kasih Pak Nugroho, engkau telah memberikan sebuah titik pencerahan, di mana hobi menggambar ini menjadi cikal bakal, atau dapat terus saya jalani sampai hari ini, karena saat ini saya berprofesi sebagai interior designer. Rumah kami menjadi base, atau tempat berkumpulnya dari teman-teman kakak saya, apakah itu untuk kegiatan olahraga, maupun kegiatan berkesenian lainnya. Dan orang tua kami, sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh anak-anaknya, yang terpenting adalah, kegiatan anak-anaknya dapat dengan mudah terkontrol oleh beliau. Bergaul memang tidak hanya dengan teman seangkatan, tapi bergaul bisa dengan teman-teman dari kakak atau adik saya. Saya melihat teman-teman dari kakak saya, sering bermain ke rumah, dan saya memperhatikan bahwa, apa yang mereka lakukan adalah dengan bermain gitar dan berkelakar. Bernyanyi ke sana kemari, tertawa, bercanda, dan mereka sering melakukan tindakan seperti sebuah pertarungan fisik atau berantem tapi secara bohong-bohongan. Seru sekali kelihatannya, mereka tidak saling marah, tapi justru malah membuat bahan tertawaan, yang membuat saya sebagai pemerhati mereka, justru menjadi ikut tertawa atau melihat perilaku mereka yang memang sangat jenaka. Seperti halnya naluri saya, yang selalu mengatakan, bahwa saya harus mencoba hal-hal yang baru, atau sesuatu yang menantang, dan yang menarik perhatian dari saya adalah ketika bermain gitar. Saya memperhatikan jari jemari salah satu teman kakak saya tersebut begitu lincah, begitu lentur perpindahan jari jemarinya di gagang gitarnya. Saya pun ingin belajar, agar saya dapat bisa bermain gitar seperti halnya teman kakak saya tersebut. Sepertinya begitu mudah untuk dimainkan senar-senar gitarnya. Yang namanya seorang komentator, biasanya memang akan memudahkan sesuatu dalam tutur katanya. Padahal sebenarnya bermain gitar perlu latihan dan ketekunan dalam melakukannya. Demikian juga dengan saya, pada awalnya saya memulai belajar bermain gitar dengan kakak saya. Jangankan bermain gitar, ada hal-hal lain yang di luar dugaan saya dalam belajar bermain gitar ini. Salah satunya adalah, bagaimana cara membawa gitar, bagaimana cara memegang gitar yang baik. Dalam hati saya berpikir, ternyata gak semudah seperti yang ada di kepala kita. Dimulai dengan menaruh posisi jari kita di dalam grid yang ada di gagang gitar, kemudian dikenalkan dengan chord-chordnya, kemudian dikenalkan dengan cara memetik senarnya, dan lain-lain. Sampai akhirnya, saya sudah bisa memainkan sebuah lagu, dan lagunya juga lagu yang sangat sederhana, yaitu lagu Potong Bebek Angsa.
Begitu bahagianya saya bisa memainkan senar-senar ini, sehingga dapat menimbulkan suara yang enak didengar. Mengapa cuma bisa lagu Potong Bebek Angsa? Ya, karena petikan senarnya itu yang hanya bermain di 3 chord, yaitu chord C, G dan F. Lagu itu terus saya nyanyikan berulang-ulang selama latihan sepulang dari sekolah, hingga akhirnya bisa menyanyikan beberapa lagu yang lain. Asal kuncinya adalah bermain di chord C, G dan F. Dalam suatu kesempatan di dalam acara halal bihalal di lingkungan rumah kami, saya beserta kedua kakak saya mengikuti kegiatan yang ada di acara tersebut. Dan kami tampil bertiga dengan masing-masing memegang gitar dan memainkan beberapa buah lagu instrumental, dan hasilnya di luar dugaan, bahwa lagu yang kami mainkan dapat didengar dengan baik. Betapa bahagianya kami, ternyata bisa tampil juga di panggung yang tidak begitu besar dengan kostum yang cukup sederhana. Tentunya keberhasilan ini tidak lepas dari yang namanya berlatih. Kakak saya terus mengajak saya untuk tetap berlatih, dan berlatih. Terima kasih kepada kakak-kakakku, yang telah memberikan ilmu ini. Ilmu-ilmu ini akan saya kenang seumur hidup saya. Sore itu saya sedang menikmati permainan mobil-mobilan di dalam rumah, dan dari kejauhan saya mendengar suara teman-teman saya sepertinya sedang bermain sesuatu. Sehingga menyita perhatian saya untuk segera melihat keadaan di depan rumah. Dan ternyata mereka sedang bermain kasti, dan akhirnya permainan mobil-mobilan saya tinggalkan sejenak untuk melihat teman-teman saya yang sedang bermain kasti. Begitu meriahnya permainan ini. Kalian pasti tahu kan permainan ini? Permainan yang perlu kerjasama dengan teman-teman yang lain juga, atau biasa kita sebut sekarang dengan istilah teamwork. Saya pun ikut larut di dalam melihat permainan ini, ingin sekali rasanya saya bisa bergabung karena memang sangat menarik permainan ini. Karena satu dan lain hal ternyata ada salah satu teman saya yang harus meninggalkan arena permainan ini, dan sebagai gantinya saya masuklah di dalamnya. Berlarilah saya ke sana dan ke sini, sampai suatu saat pada saat saya sedang mundur karena menghindar dari bola yang akan mengenai saya, tersandunglah saya. Sehingga saya jatuh, dan sebelum jatuh tangan kiri saya refleks menjaga badan saya supaya gak terkena batu terlebih dahulu. Saya pikir biasa aja. Kemudian kami bermain kembali. Sampai akhirnya saya merasakan sesuatu di tangan kiri saya seperti ada yang berubah. Atau sedikit ada rasa sakit, sehingga saya pun berhenti untuk menepi. Saya diam saja, menahan rasa sakit sampai akhirnya kakak saya yang bernama Yuyu, menghampiri untuk kemudian membawa saya ke dalam rumah untuk dilihat kondisinya. Yuyu sempat terdiam. Mungkin supaya saya gak terlalu kaget, untuk kemudian saya dibawa ke dokter di samping rumah saya, dan nama dokter tetangga saya tersebut adalah Dokter Siti Budina. Bisa dibayangkan, bagaimana perasaan Yuyu pada saat itu. Yuyu sebetulnya tahu apa yang terjadi pada tangan saya. Akan tetapi beliau menenangkan saya, walaupun pada akhirnya saya tahu juga, bahwa Yuyu mempunyai perasaan yang sedih juga. Sampai akhirnya saya langsung dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Dan saya sudah tidak ingat apa-apa lagi. Yang pasti beberapa jam kemudian, saya sadar sudah berada di rumah kembali. Dan saya baru menyadari bahwa tangan kiri saya ternyata tulangnya patah. Sehingga tangan kiri saya harus digips atau diberi cairan gipsum supaya tangan saya tidak banyak bergerak. Saya sedih banget. Karena teringat dengan emak saya yang pada saat itu, beliau sedang pergi dengan bapak ke kota Purwakarta untuk melihat rumah kami yang berada di sana. Sekarang saya menyadari, bahwa begitu bingungnya Yuyu untuk menyampaikan berita ini ke bapak dan emak. Karena pada masa itu, tidak semua orang memiliki komunikasi jarak jauh. Telepon adalah satu-satunya alat untuk komunikasi jarak jauh. Saya begitu terharunya dengan kakakku yang satu ini. Peran pengganti dari emak begitu terasa di hati ini.
Dalam keadaan sakit seperti ini, Yuyu menjaga diri saya dengan ikhlasnya. Kembali lagi naluri ibu berbicara dalam hal ini. Ada komunikasi batin antara saya dan emak. Percaya atau tidak, menurut cerita dari bapak bahwa sesampainya di kota Purwakarta, tiba-tiba saja pada saat jam yang sama dengan kejadian saya tersandung dan jatuh. Emak mempunyai firasat yang kurang baik. Beliau ingat dengan kondisi di rumah kami di Jakarta. Beliau memaksa bapak untuk kembali ke Jakarta. Dan malam itu pula bapak dan emak kembali ke Jakarta. Dan sesampainya di rumah ternyata benar apa adanya, bahwa telah terjadi sesuatu di keluarga kami. Begitu melihat emak datang, tak kuasa saya langsung menangis dan memeluk emak sekuatnya. Dan bapak melihat momen ini dari belakang emak untuk kemudian mengelus kepala saya. Pesan yang ingin saya sampaikan di sini adalah, begitu kuatnya naluri seorang ibu terhadap anak-anaknya dimanapun mereka berada. Dalam keadaan darurat, hati seorang ibu sangat sensitif dan kita patut memberikan apresiasi terhadap ibu kita. Emak, bapak dan kakak saya Yuyu, terima kasih banyak atas perhatiannya yang begitu tulus terhadap saya.